Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Monika dengan NIM 240410185. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 sampai 12 guna memenuhi tugas UAS PKN MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Materi yang pertama membahas tentang identitas kepada keluarga dan teman dalam budaya, suku, bahasa, dan agama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Identitas merupakan gambaran jati diri seseorang yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui identitas, seseorang mengenal nilai, kebiasaan, serta sikap yang membentuk cara berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Identitas tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memengaruhi hubungan antar individu. Pembentukan identitas berlangsung sejak usia dini dan dipengaruhi oleh berbagai unsur penting, diantaranya budaya, suku, bahasa, dan agama. Budaya menanamkan nilai serta pola kebiasaan, suku menunjukkan latar belakang dan tradisi, bahasa menjadi sarana komunikasi sekaligus penanda sosial, sedangkan agama berperan sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Keempat unsur tersebut saling melengkapi dalam membentuk karakter individu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, identitas berperan dalam menentukan cara seseorang bersikap, mengambil keputusan, dan menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai yang tertanam sejak dini akan tercermin dalam perilaku, termasuk dalam menyikapi perbedaan yang ada di sekitarnya. Pemahaman terhadap identitas diri dan orang lain menjadi dasar penting dalam membangun interaksi yang harmonis. Lingkungan turut berperan dalam memperkuat proses pembentukan identitas. Keluarga menjadi ruang awal penanaman nilai dan kebiasaan dasar. Sekolah berfungsi sebagai tempat pengembangan identitas sosial melalui interaksi dan pembelajaran nilai toleransi. Sementara itu, masyarakat memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama. Keberagaman identitas yang hadir dalam masyarakat dapat menjadi potensi positif apabila disertai sikap saling menghargai. Perbedaan yang dikelola dengan baik mampu memperkuat persatuan, sedangkan kurangnya pemahaman dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, sikap toleransi, empati, dan saling menghormati menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa identitas terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh unsur budaya, suku, bahasa, dan agama, serta diperkuat oleh peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Identitas yang dipahami secara bijak akan mendorong terciptanya sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial. Materi yang kedua membahas tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman budaya merupakan realitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan nilai, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan tradisi hidup berdampingan sebagai bagian dari identitas bangsa. Keberagaman ini bukan merupakan sekedar variasi budaya, melainkan kekayaan yang membentuk karakter sosial masyarakat Indonesia. Munculnya keberagaman budaya tidak terlepas dari beberapa faktor utama. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan mendorong berkembangnya budaya yang beragam di setiap daerah. Selain itu, perbedaan suku dan bahasa, serta pengaruh budaya luar yang masuk melalui interaksi antar bangsa, turut memperkaya corak budaya yang dimiliki masyarakat. Keberagaman tersebut dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan dasar untuk membangun persatuan. Nilai ini berasal dari warisan pemikiran bangsa yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghormati dan menjaga keberagaman budaya diwujudkan melalui penghargaan terhadap perbedaan latar belakang suku, agama, dan kebiasaan. Sikap toleran, adil, serta tidak bersikap diskriminatif menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia, tercermin melalui perilaku saling menghargai dan bekerja sama. Penerapan sikap tersebut dapat dilihat dalam praktik gotong royong, saling membantu, serta kerjasama antar individu tanpa memandang perbedaan. Melalui interaksi yang positif, keberagaman budaya justru menjadi sarana untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain menjaga, upaya melestarikan keberagaman budaya juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penanaman sikap toleransi dan kecintaan terhadap budaya sejak dini menjadi langkah awal yang sangat penting. Masyarakat diharapkan turut menjaga budaya lokal melalui pengenalan tradisi, pelestarian kesenian daerah, serta partisipasi dalam kegiatan budaya.
Dari materi ini dapat dipahami bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang terbentuk melalui berbagai faktor dan menyatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, menjaga, dan melestarikan agar dapat memperkuat persatuan serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Materi ketiga membahas tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI serta sikap menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan lingkungan mikro yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Melalui interaksi sehari-hari di kedua lingkungan tersebut, individu mulai mengenal nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lingkungan rumah berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama bagi seseorang. Di dalam keluarga, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta kebiasaan hidup bersih dan tertib mulai ditanamkan sejak dini. Pola asuh dan keteladanan yang diberikan keluarga menjadi fondasi utama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Selain keluarga, sekolah berperan sebagai lingkungan pendidikan formal yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial. Melalui kegiatan belajar, interaksi antar siswa, serta penerapan tata tertib, sekolah menanamkan nilai kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan sikap menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lingkungan rumah dan sekolah juga menjadi ruang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan, gotong royong, serta sikap saling menghormati tercermin melalui kerjasama, kepedulian, dan hubungan yang harmonis antar individu di kedua lingkungan tersebut. Sebagai bagian dari sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah, perilaku bela negara dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menjaga kebersihan dan ketertiban, merawat fasilitas bersama, membiasakan gotong royong, serta mematuhi aturan yang berlaku merupakan bentuk nyata kontribusi individu dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari NKRI. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan rumah dan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan sikap kebangsaan individu. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari, kedua lingkungan tersebut turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan NKRI. Materi keempat membahas tentang lingkungan tempat tinggal dalam ruang lingkup RT atau RW, desa atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, atau kelurahan serta kecamatan merupakan unit terkecil dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus ruang utama interaksi sosial masyarakat. Di lingkungan inilah warga berinteraksi secara langsung, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan negara. Dalam struktur NKRI, setiap tingkatan lingkungan memiliki peran yang saling berkaitan. RT dan RW berfungsi mengatur kehidupan sosial warga, menjaga ketertiban, serta menjadi penghubung awal antara masyarakat dan pemerintah. Desa atau kelurahan berperan sebagai unit pemerintahan formal yang melayani administrasi dan mengkoordinasikan pembangunan masyarakat. Sementara itu, kecamatan membawahi desa dan kelurahan serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai ruang hidup yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, lingkungan tempat tinggal menuntut adanya sikap kerjasama, keberagaman suku, agama, budaya, dan kebiasaan tidak menjadi penghalang, melainkan dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan semangat kebersamaan. Kerjasama menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Bentuk kerjasama dalam keberagaman dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti, musyawarah warga, ronda malam atau siskamling, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui kegiatan tersebut, warga belajar untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan adanya kerjasama dan partisipasi aktif warga, kehidupan masyarakat dapat berjalan secara rukun dan harmonis. Kebersamaan yang terbangun di lingkungan tempat tinggal tidak hanya memperkuat hubungan antar warga, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan tempat tinggal memiliki peran strategis sebagai bagian dari struktur NKRI dan sebagai ruang pembentukan kehidupan sosial masyarakat. Melalui kerjasama dan partisipasi aktif warga dalam keberagaman, tercipta lingkungan yang harmonis sekaligus memperkuat persatuan bangsa.
Lalu materi yang kelima membahas tentang struktur wilayah yang lebih luas meliputi kabupaten atau kota, provinsi, sebagai bagian NKRI, serta perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian wilayah ini disusun secara berjenjang agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan merata. Provinsi memiliki peran strategis sebagai wilayah administratif yang membawahi kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi berfungsi mengordinasikan kebijakan pembangunan, menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah, serta menjaga stabilitas wilayah. Peran ini menjadikan provinsi sebagai penghubung penting dalam menjaga kesatuan wilayah dan keberlangsungan pembangunan nasional. Sementara itu, kabupaten dan kota berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pemerintah kabupaten dan kota, berbagai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan potensi daerah dapat dijalankan secara lebih dekat dan sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, struktur wilayah ini mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai gotong royong menjadi fondasi penting yang memperkuat hubungan sosial di setiap tingkatan wilayah. Gotong royong mencerminkan kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial antar warga. Melalui kerjasama dalam kegiatan sosial, pembangunan lingkungan, dan menjaga keamanan bersama, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Gotong royong juga dapat dipahami sebagai bentuk bela negara non-fisik, dengan menjaga persatuan, membantu sesama, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Masyarakat secara tidak langsung turut menjaga keutuhan NKRI. Sikap ini menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa struktur wilayah kabupaten, kota, dan provinsi merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan NKRI yang berfungsi mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional. Melalui semangat gotong royong, masyarakat di setiap wilayah dapat memperkuat persatuan dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan negara sebagai wujud bela negara non-fisik. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.